Terima kasih telah hadir di acara launching Grand Launching Orang Tua Asuh Yayasan Alumni Peduli IPB. Hari ini kita akan memulai acara dimulai dari beberapa sambutan yang akan diberikan oleh dari BPPHA, dari IPB dan juga dari YAPI sendiri. Semoga keadaan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sedang berpuasa lancar selalu sampai nanti selesai menyambut Lebaran. Saya Dea yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, untuk memulai pagi kita hari ini akan ada langsung sambutan pertama dari Ketua Yayasan Alumni Peduli IPB yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Jamil Azami. Kepada Pak Jamil, saya persilakan. Maaf, nggak ada lagu Indonesia Raya dulu dan himne IPB, bukan? Oh, video paling teh. Ya, buat video ya. Ya. Oke. Host boleh Kadila dibantu untuk mulai dari himne dulu. Bangsaku, rakyatku semua. Dilanjutkan dengan himne IPB. Tani
Baik, selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada sambutan dari Ketua Yayasan Alumni Peduli IPB dari Bapak Jamil Azaidi kepada Pak Jamil. Pak Balaku, saya persilakan. Terima kasih Mbak Deas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uda Walnek sebagai Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, izin saya membuka dulu Teh Iis, ya, Bu Yatri dan Mbak Nelly, dan tentu sohib saya ya Mas Andi Irman yang mendampingi yang tandem ya untuk mengembangkan YAPI, Bapak dan Ibu, Akang Teteh ya, semuanya. Terima kasih atas kehadiran Akang Teteh, Bapak dan Ibu semua dalam acara ini, dalam acara launching orang tua asuh yang insya Allah kita mentargetkan ya ada 500 orang tua asuh gitu yang bisa kemudian membackup teman-teman dari IPB, adik-adik kelas kita di IPB, khususnya untuk yang pembayaran UKT yang tidak sanggup bayar UKT. Kenapa kami pilih bayar UKT? Karena ini salah satu penyebab banyaknya anak-anak IPB yang tidak lanjut kuliah ya. Saya dulu juga pernah hampir nggak lanjut kuliah gara-gara UKT. Zaman saya dulu 75.000 per semester ya. Alhamdulillah ada yang bayarin ya. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayarin, tapi saya selalu berterima kasih kepada orang tersebut. Sementara kalau biaya bulanan, mahasiswa IPB itu kreatif-kreatif lah ya. Bisa jadi guru les ya, bisa kemudian nyambi bisnis, jadi reseller dan sebagainya. Maka YAPI berfokus pada membantu mahasiswa di UKT. Mungkin karena Bapak dan Ibu di sini masih ada beberapa yang baru, izinkan saya memperkenalkan sedikit ya YAPI itu seperti apa, supaya kemudian Bapak dan Ibu semakin dekat dengan YAPI. Jadi YAPI itu singkatan Yayasan Alumni Peduli IPB, itu didirikan 11 November 2016 ya oleh Himpunan Alumni IPB. Dan pembinanya itu adalah ya Ketua Umum Himpunan Alumni IPB. Jadi kalau setiap pergantian kepemimpinan di Himpunan Alumni IPB, maka ketua umumnya langsung secara otomatis menjadi Dewan Pembina, ada Rektor IPB, dan juga ada alumni-alumni yang terpilih untuk kemudian menjadi Dewan Pembina. Sebagaimana kita tahu, di undang-undang yayasan yang baru, struktur yayasan tertinggi ada di Dewan Pembina. Jadi ada di Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, Rektor IPB, dan juga alumni. Nah, Bapak dan Ibu, visi dari YAPI itu ingin melahirkan leader berkarakter melalui beasiswa. Jadi ini bukan hanya sekedar pemberian beasiswa, karena kalau hanya sekedar memberikan pemberian beasiswa, dari saya diskusi dengan para penyelenggara beasiswa di seluruh Indonesia, kebetulan saya pernah diundang diskusi dengan mereka gitu. Kalau hanya menerima beasiswa, anak-anak itu tetap minder gitu. Jadi malah nggak pede gitu. Makanya kami kemudian berdiskusi untuk sejak tahun 2021, di mana kami dan teman-teman diminta untuk menjadi pengurus YAPI itu, maka visinya kami ubah untuk melahirkan leader berkarakter. Jadi kata kuncinya leader melalui beasiswa. Supaya mereka nanti ketika menerima beasiswa dari YAPI itu pede, percaya diri, ya, bangga, bahkan kemudian punya pride yang tinggi karena kemudian mau ikutnya juga diseleksi, ada training-training di dalamnya, ada pengembangan-pengembangan di dalamnya. Itu yang ingin kita kembangkan. Maka kalau ditanya apa program utama YAPI, ya fokus kepada proses pengembangan kepemimpinan bagi penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa itu akan dikembangkan untuk kemudian mereka punya kapasitas sebagai seorang pemimpin, sehingga lulus dari proses beasiswa di tempat kami, mereka kemudian memang punya bekal untuk menjadi pemimpin. Nah, banyak model beasiswa yang kami tawarkan.
itu ada leader mandiri namanya, ya, beasiswa untuk calon leader agar kuliahnya tidak terputus. Ini yang memang dikhususkan bagi benar-benar yang mereka itu sangat kesulitan gitu ya secara ekonomi, ya. Tapi bukan hanya itu, kami juga punya leader prestatif ya. Jadi mereka yang punya prestasi baik itu akademik maupun non akademik, maka mereka juga bisa mendapat beasiswa dari beasiswa UKT dari YAPI. Ada juga kemudian leader inovator. Jadi kita ingin mendorong inovasi, sebagaimana IPB juga selalu mendorong inovasi. Maka siapapun yang kemudian punya kegiatan yang itu melahirkan inovasi-inovasi, maka mereka juga berhak mendapat beasiswa dari YAPI. Ya. Kemudian ada leader best of the best, itu para aktivis di kampus yang kesulitan secara ekonomi, mereka supaya kemudian juga tetap bisa berkiprah dalam pengembangan organisasi mereka, maka kami juga bisa membantu untuk beasiswa ini. Dan ada juga agropreneur ini ya. Jadi teman-teman IPB yang masih kuliah tapi sudah mengembangkan bisnis berbasis pertanian, itu juga bisa mendapat beasiswa dari YAPI ya. Dan insya Allah kami terutama Tekneli nyari dukungan ke sana kemari dari berbagai institusi. Siapa yang mau membackup agropreneur ya, leader, siapa yang mau membawa beasiswa mandiri dan sebagainya ya, itu sedang terus dicari. Dan kedepannya mudah-mudahan ya kita punya leadership camp ya, seperti asrama gitu, asrama kepemimpinan gitu ya. Mudah-mudahan kalau akses kita di dalam maupun di luar negeri sudah terhubung, mudah-mudahan ke depan bisa punya itu. Tapi ini mungkin tidak dalam tahun awal ini, karena tahun-tahun awal ini kami diamanahi untuk bisa membantu setidaknya 1.000 ya, 1.000 mahasiswa IPB agar mendapat beasiswa dari YAPI ini. Nah, maka learning journey beasiswa di YAPI itu selain memang ada assessment ya, kepada mereka, yang tentu sebelum assessment kita bekali dengan training, kemudian baru ada seleksinya juga ini supaya bangga mereka ya. Jadi tidak minder gitu, ada focus group discussion, ada happy work dan sebagainya. Baru setelah itu ada pembinaan soft skill ya. Dan ketika melakukan pembinaan itu mereka meminta juga terlibat aktif dalam menggerakkan YAPI. Jadi YAPI nanti itu tidak hanya digerakkan oleh pengurus, tapi juga digerakkan oleh para penerima beasiswanya ya. Dan kemudian setelah itu nanti ada graduation, dinyatakan lulus ya, mengikuti proses pembinaan. Dan untuk mulai angkatan sekarang ini kita akan membuat ikatan alumni penerima beasiswa YAPI, dan itu terus akan ada pembinaan berkelanjutan. Nah, sumber pendanaan yang kami lakukan ya selain ada donasi dari perorangan, ada corporate, ada crowdfunding, juga kita akan membuat event-event ya. Ini di sini ada pakarnya, Mas Andi Irman, suka buat event-event yang berskala nasional maupun internasional. Insya Allah nanti kita akan lakukan itu. Yang jelas kami fokus amanah untuk kemudian memberikan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa IPB, mudah-mudahan bisa terwujud. Barangkali itu pengantar tentang YAPI, mudah-mudahan YAPI bisa berkontribusi untuk IPB, dan mohon dukungan dari Bapak dan Ibu agar kemudian alumni IPB, khususnya mereka yang menerima beasiswa, kelak ke depan memang menjadi pemimpin-pemimpin hebat, karena dibekali salah satunya oleh YAPI. Terima kasih sekali lagi, dan mohon dukungan untuk program yang kami luncurkan di bulan Ramadan ini. Nanti akan kami luncurkan program-program yang lain ya, agar target yang kami canangkan 500 orang tua asuh ya bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamil atas sambutan dan selain pandangannya sedikit terkait Yayasan Alumni Peduli IPB. Selanjutnya kita akan menonton dulu nih video dari Bapak Rektor. Nanti akan ada sambutan dari rektor yang akan diwakilkan oleh Bu Salina MS.
Sebelumnya kita akan memutar dulu video sambutan dari Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan tinggi adalah institusi yang paling efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang kemudian masuk ke perguruan tinggi, yang setelah lulus kemudian sukses untuk mengangkat derajat keluarganya. Oleh karena itu, IPB terus berkomitmen agar mahasiswa kurang mampu bisa terus melanjutkan studinya melalui bantuan dari kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak para alumni yang saya banggakan untuk menjadi orang tua asuh untuk para mahasiswa yang kurang mampu tersebut melalui gerakan orang tua asuh yang diinisiasi oleh Yayasan Alumni Peduli IPB atau YAPI. Semoga langkah kecil kita ini bisa menjadi kontribusi dan solusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan rektor akan dilakukan oleh Bu Salina sebagai asisten direktur kesejahteraan mahasiswa. Kepada Ibu Salina, saya persilakan. Terima kasih Mbak Des. Mohon izin Bapak Ibu, saya sebetulnya mewakili Pak Alim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, Bapak Walnek Esjas, Ketua YAPI IPB, Bapak Jamil Azaini, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Ibu Syarifah Iis Aisyah, Kepala Biro Komunikasi IPB, Ibu Yatri Indah Kusumastuti, mahasiswa penerima beasiswa yang berkenan hadir hari ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia di ruangan ini. Selamat pagi, Alhamdulillah kita hari ini bersama-sama diberikan kesempatan menghadiri acara sosialisasi dan grand launching orang tua asuh dalam keadaan sehat walafiat. Program yang digagas oleh YAPI ini mengajak alumni IPB untuk berperan serta sebagai orang tua asuh, sekaligus membantu, tentunya untuk membantu mahasiswa melanjutkan mimpinya, ya, kuliah di IPB. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, tahun lalu, tahun 2021, jumlah penerima beasiswa itu ada sekitar 12.000. Jadi kalau dari total 24.000 mahasiswa, 1 dari 2 mahasiswa itu mendapatkan beasiswa. Nah, tetapi itu karena ada bantuan beasiswa UKT dari Kemendikbud dan bantuan UKT IKU karena IPB punya prestasi. Mohon maaf Bu Yatri, prestasinya apa ya Bu Yatri? Saya nggak terlalu hafal tuh. Yang IKU itu Bu. Oh, yaitu peringkat 4 di. Ya, karena dapat peringkat 4. Jadi dapat kurang lebih 6 miliar, hampir 4 miliarnya itu diberikan kepada mahasiswa begitu Bapak Ibu. Nah, beasiswa ini tampaknya tahun ini tidak akan ada gitu ya, tidak akan ada lagi, itu informasi yang saya dapatkan dari Kemendikbud. Nah, tentunya dengan adanya peluncuran grand launching beasiswa dari orang tua asuh ini momen yang tepat gitu loh, kepada disampaikan di bulan Ramadan ini. Ya, bulan yang penuh berkah dan tentunya sangat diharapkan oleh mahasiswa begitu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya beasiswa ini tentunya diharapkan Bapak Ibu berbagi rezeki ya dengan anak-anak, dan tentunya sangat mengharukan, sangat membahagiakan, sangat membanggakan ketika kita di akhir melihat mahasiswa kita yang mungkin menjadi anak asuh kita lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, kemudian juga bisa dapat pekerjaan, apalagi bisa menciptakan pekerjaan ya, sehingga bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain begitu. Nah, Bapak Ibu, insya Allah program ini akan berjalan dengan
sesuai tujuan dan amanah. Kemudian terima kasih kepada YAPI yang senantiasa membersamai kami dari pihak IPB untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya untuk melanjutkan kuliah dan memiliki kemampuan leadership yang handal sesuai dengan tadi ya misi dari YAPI sendiri. Mohon maaf bila kami khususnya Subdit Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir sebagai pengelola beasiswa belum bisa atau belum memberikan masih banyak kekurangan lah dalam menjalankan program yang Bapak Ibu kelola gitu. Saya akan menutup dengan pantun ya Bapak Ibu supaya tidak garing gitu ya, sedikit saja. Mudah-mudahan tidak diketawakan ya Bapak Ibu ya. Soalnya ini udah pada ketawa, saya jadi minder. Pagi-pagi selalu happy. Kalau jalan, jangan gerusa-gerusu. Bantu mahasiswa IPB meraih mimpi melalui program Orang Tua Asuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan insya Allah amanah semuanya. Terima kasih Ibu. Mas Kresna, ini perlu masukkan itu apa pantunnya Ibu tadi perlu dimasukkan di sosmed kita. Harus. Enggak. Mau diulang lagi Pak? Supaya dicatat. Nanti saya share di chat aja ya. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yusalina, penyegaran sekali dikasih pantun sebagai penutup. Oke, selanjutnya akan ada sambutan lagi kembali dari Ketua Himpunan Alumni IPB, Uda Walnek. Pada Uda, silakan. Terima kasih, Deas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan IPB dalam hal ini sudah dihadiri oleh Ibu Yatri, TIIS dan juga Ibu Yusalina sebagai representasi dari Konsel dan IPB. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua YAPI, Mas Jamil dan juga Bang Irman, Andi Irman, dan seluruh pengurus YAPI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPP, beberapa juga saya lihat ada yang hadir, dan juga rekan-rekan pengurus DPD, saya lihat beberapa ketua DPD juga hadir, dan juga DPK, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu menyelenggarakan, kalau saya menyebutnya soft launching ya, mohon izin nih Mas Jamil ya, soft launching, belum grand launching nih, soft launching dan orang tua asuh ya untuk mahasiswa. Dan nanti mungkin perlu kita tindak lanjuti grand launching-nya. Kita merencanakan halal bihalal sekaligus forum silaturahmi alumni seperti biasa yang kita gagas. Itu insya Allah di tanggal 27 Mei sebelum Syawalan berakhir ya. Nah nanti insya Allah dengan kapasitas 500 sampai 1000 peserta, kita sekaligus lanjutkan untuk lakukan grand launching orang tua asuh di situ ya. Jadi mohon dicatat nanti pengurus YAPI 27 kemarin saya diskusi sama Pak Rektor sebelum hari ini beliau berangkat umroh ya, 27 Mei 2022. Di mana nanti kita akan grand launching, lanjutkan ya launching orang tua asuh ini, sekaligus kita akan membuka sekolah pemilu bagi alumni kita yang akan berkontestasi di pemilu yang akan datang. Jadi mau jadi anggota DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, nah itu forumnya nanti kita akan kick off di insya Allah tanggal 27 itu. Kita targetkan sekitar 500 sampai 1000 seperti biasa di forum silaturahmi ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Yusalina sudah menyampaikan bahwa 1 dari 2 mahasiswa itu sebetulnya terakses beasiswa. Terakses beasiswa dari berbagai organ, berbagai instansi, termasuk Kemendikbudristek, dan termasuk tentu juga YAPI. Jadi kalau setiap tahun IPB menerima 4.000 mahasiswa, berarti 2.000
adalah bagian yang tanda kutip harus dibeasiswakan. Dan 2.000 itu merupakan gotong royong dan tanggung jawab dari semua pihak, termasuk dan tidak tidak kalah penting adalah dari alumni. Dan 2.000 itu selama ini YAPI sudah berkontribusi setidaknya 200 beneficiaries per tahun, ya, setidaknya 200 penerima per tahun. Nah, kita di Himpunan Alumni dan di YAPI punya mimpi, punya target bagaimana kita meningkatkan peran serta dan keterlibatan YAPI berkontribusi setidaknya 1.000 untuk 1.000 beneficiaries. Sehingga jika ini nanti terwujud, maka kontribusi YAPI setidaknya 50% dari total pemberian beasiswa, tentu dengan mengkombinasi, mengkolaborasikan dengan seluruh unsur-unsur alumni yang terkait. Ini sebuah mimpi yang sangat mulia dan sebuah keinginan yang sangat besar dari kita. Mudah-mudahan dimulai dari hari ini kita bisa melakukan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bersama IPB sampai hari ini masih konsisten menerima mahasiswa-mahasiswa, salah satunya melalui jalur undangan dan juga SBMPTN dari seluruh pelosok negeri. Dan IPB tidak pernah menjadikan background ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam menerima mahasiswa. Saya katakan tidak pernah mendahulukan itu kenapa? Ada kampus negeri yang lain, mohon maaf, untuk jalur katakanlah mandiri atau jalur internasional SBMPTN, itu sudah memasang angka atau sudah memasang opsi mau menyumbang berapa. Nah, artinya pertimbangan ekonomi itu sangat penting. Nah, di IPB sampai hari ini yang saya tahu kan tidak ada. Sehingga itulah yang mengakibatkan siapapun bisa berkuliah, termasuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dari seluruh pelosok. Ini tentu sangat mulia dalam rangka membangun Indonesia dan adalah tanggung jawab salah satunya alumni untuk membersamai IPB bagaimana mereka tidak harus pusing memikirkan UKT, mereka cukup memikirkan belajar dan bagaimana mereka bisa lulus dan tamat dengan baik di IPB. Oleh karena itu, hari ini momen launching orang tua asuh ini menurut saya sangat penting dan sangat strategis. Mengapa kita memilih strateginya salah satunya adalah orang tua asuh. Strategi lain adalah pemberian donasi atau beasiswa secara sporadis, dan juga insya Allah nanti dalam jangka panjang, dalam periode ini kita berpikir strategi mengenai dana abadi, mengumpulkan dana-dana abadi untuk kegiatan produktif yang akan dikelola YAPI, sehingga bisa membeasiswakan para masyarakat atau para mahasiswa yang kurang mampu. Nah, mengapa strategi orang tua asuh ini saya katakan sangat efektif? Karena strategi atau model orang tua asuh ini memiliki beberapa advantage yang mungkin tidak diperoleh dari skema atau mekanisme lain. Satu, keuntungan orang tua asuh ini, para donor atau para pemberi beasiswa, kita harapkan in touch lebih banyak, interaksi lebih banyak, punya ikatan emosional dengan para beneficiaries ini, dengan para penerima beasiswa ini. Makanya saya menyarankan kepada YAPI bahwa nanti orang tua asuh ini, apakah itu angkatan, apakah itu DPD, apakah atas nama pribadi, itu boleh memilih mahasiswa yang mau diasuhnya. Jadi nanti ini dengan Ditmawa ya, dengan Ibu Yusalina, disiapkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah terseleksi untuk sebagai target beneficiaries-nya beasiswa, orang tua asuh boleh memilih. Saya mau memilih yang jurusan ini, saya harus memilih yang jurusan ini. Sehingga mereka punya ikatan emosional yang tinggi sampai mahasiswa itu nanti tamat. Itu manfaat pertama atau advantage yang kita peroleh dengan mekanisme orang tua asuh. Jadi kelihatan, tadi Mas Jamil dalam pengantarnya kalau saya nggak salah dengar, saya nggak tahu tuh siapa yang membeasiswakan saya. Andaikan Mas Jamil tahu, mungkin hari ini Mas Jamil akan datang ke rumahnya, membawa kado, membawa parcel lebaran sebagai ucapan terima kasih. Nah, ini yang harus kita salurkan nanti. Mahasiswa-mahasiswa yang dibeasiswakan ini sedapat mungkin juga tahu siapa yang memberi beasiswanya. Sehingga ke depan dia bisa berkomunikasi dan berinteraksi untuk membangun relationship yang lebih jauh, untuk membangun kemanfaatan yang lebih jauh.
Tentu si penerima beasiswa juga punya keinginan untuk bisa tanda kutip ya membalas budi baik atau kebaikan orang yang memberi beasiswa. Advantage atau manfaat yang kedua, kita bisa lebih stabil ya dan konsisten dalam pemberian beasiswa ini. Jadi kita berharap skema orang tua asuh ini adalah mengasuh anak asuh ini, mahasiswa ini sampai tamat dengan menganggarkan sejumlah uang tertentu, 6 juta kalau saya nggak salah ini di YAPI dipatoknya per semester untuk diberikan sampai tamat. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya si mahasiswa itu berkelakuan baik, menunjukkan nilai akademik yang sesuai dengan yang diharapkan, dan mampu atau mau berkomunikasi, dan seterusnya. Nanti term dan kondisinya mohon nanti diperjelas oleh YAPI ya, oleh YAPI. Jadi semester 2, semester 3, semester 4, sampai semester 8. Nah, lewat dari semester 8 tentu tidak bertanggung jawab lagi orang tua asuh, karena si mahasiswa harus dipacu tamat tepat waktu juga. Nah, itu kemungkinan manfaat yang kedua. Jadi ada konsistensi, ada stabilitas terhadap pemberian beasiswa, sehingga IPB tidak harus menunda lagi orang ini, mereka ujian atau mereka lulus kalau UKT-nya belum dibayar, sehingga sudah ada jaminan ya konsistensi dari itu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah ke depan kita mau ada semacam ikatan. Tadi kan ada learning journey yang sudah disampaikan oleh Mas Jamil, ada sebuah ikatan emosional dan ada sebuah komunitas dari para mahasiswa atau anak-anak asuh ini. Ke depan kita harapkan dia suatu hari nanti 10 tahun dari sekarang ketika dia sudah mapan, dia pun menjadi prioritas utama sebagai orang tua asuh. Jadi saya membayangkan para anak-anak asuh ini 10 tahun lagi ketika sudah tamat dan berpenghasilan, dia akan giving back to the alma mater, menjadi setidaknya menjadi orang tua asuh. Nah, bayangkan kalau kita bisa mencetak 500 anak asuh per tahun, 10 tahun kita punya 5.000 anak asuh, ya insya Allah suatu saat nanti ketika Bu Yatri sudah menjadi rektor nih, atau Bu Iis sudah menjadi rektor, insya Allah bisa YAPI kasih 5.000 tuh beasiswa untuk mahasiswa gitu. Bu Yatri bisa tambah lagi nanti mahasiswa yang berkuliah di IPB bisa menjadi 10.000 intake per tahunnya gitu. Nah, ini yang betul-betul kita akan tekankan. Jadi anak-anak asuh yang hari ini menjadi anak asuh, Mas Jamil dulu menjadi anak asuh, suatu ketika nanti dia harus menjadi orang tua asuh. Kemana dia mengasuh? Ya tentu ke tempat yang dulunya dia diasuh. Dan advantage yang keempat, tidak hanya dari sisi itu, tapi juga dari sisi komunitas ini dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang lain. Contoh tadi ya, kaderisasi kepemimpinan, dia nanti juga membantu untuk exposure reputasi IPB, jaringan penelitian dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita sangat fokus untuk memperjuangkan orang tua asuh ini. Mudah-mudahan ini merupakan hari baik, di hari baik dan bulan yang baik ini merupakan momentum terbaik. Beberapa teman-teman yang sudah hadir ya dari DPD, dari DPK, dan baik dari angkatan-angkatan juga, kita berharap tolong di-share informasi ini. Mari kita wujudkan 500 orang tua asuh ini di tahun ini. Di tahun ini. Kita ingin 500 orang tua asuh di tahun ini. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 27 Mei nanti, kita akan represent atau kita akan launching secara besar-besaran dengan jumlah peserta yang akan mendengarkan cerita dan kisah kita ini sekitar 500 sampai 1.000 alumni yang insya Allah akan hadir di forum silaturahmi alumni. Jadi mudah-mudahan ini didukung oleh kita semuanya. Kita mohon dukungan dan himpunan alumni terus membackup YAPI untuk bagaimana mencapai cita-cita memberikan beasiswa dengan segala mekanisme termasuk orang tua asuh 1.000 ke 1.000 beneficiaries per tahun ya. Insya Allah ini mudah-mudahan dengan kerjasama kita bersama, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, insya Allah ini bisa tercapai. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Uda Walnek atas sambutannya. Selanjutnya kita akan beranjak ke selayang pandang terkait program yang akan kita soft launchingkan pada hari ini, yaitu terkait program orang tua asuh yang akan dibawakan langsung oleh Pak Andi Irman selaku Wakil Ketua Umum YAPI. Kepada Pak Andi, saya persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Dia, Mas Delon. Tolong ditayangkan ininya, materi presentasinya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Mas Walnek sebagai Ketua Umum Himpunan Alumni, kemudian pimpinan dari IPB, ada Bu Yus, kemudian Mbak Is dan Mbak Yatri. Saya juga melihat banyak rekan-rekan saya di sini dari Badan Otonom, kemudian dari perwakilan DPD, kemudian dari fakultas. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari yang menurut kami ini adalah menjadi hari yang menjadi milestone yang sangat penting bagi YAPI. Nah, sebelum saya mulai itu saya akan membacakan sebuah pantun yang bisa menyemangati kita. Setelah Ramadan, pasti Lebaran. Banyak berkah, hati gembira. Yuk alumni IPB yang terkasih, berbagi menjadi orang tua asuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan secara detail mengenai program orang tua asuh ini. Nah, Pak Rektor sempat menemui saya, juga Mas Walnek sempat menyampaikan, juga Mas Jamil menyampaikan bahwa kita mendapatkan tanggung jawab 1.000 penerima beasiswa. Nah, YAPI ini memiliki banyak program, tapi yang kemudian untuk mewujudkan 1.000 beasiswa ini saya kira ini akan menjadi sangat mudah dengan program orang tua asuh. Setidaknya misalnya pada tahun ini kita target 500 saja orang tua asuh, setidaknya ada yang ambil 2 itu akan mudah tercukupi, apalagi kalau lebih dari 500. Saya kira itu yang akan memudahkan kita. Next, Mas Delon. Nah, bisa selanjutnya, Mas. Ini sudah disampaikan sama Mas Jamil tadi bahwa program utama YAPI yaitu proses pengembangan mahasiswa menjadi leader, dan bagaimana caranya kemudian program orang tua asuh ini. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa dan perlu menjelaskan juga secara detail kepada teman-teman sekalian bahwa YAPI dalam program orang tua asuh ini, YAPI hanya sebagai koordinator beasiswa dari alumni IPB. Jadi ada sebelum kita koordinator menjadi sebagai program orang tua asuh ini, perwakilan ini DPD itu menyelenggarakan program beasiswa sendiri. Organisasi angkatan menyelenggarakan program beasiswa sendiri. Demikian pula program fakultas. Nah, dengan program orang tua asuh ini, YAPI ini kemudian hanya mengkoordinir. Jadi kemarin ada keraguan nih yang kami tangkap bahwa jangan-jangan ini hanya program YAPI. Tidak, ini tetap menjadi program dari DPD juga, program DPK juga, program Badan Otonom juga. Kami dari YAPI ini hanya mengkoordinasikan agar ini memang semuanya bisa kita hitung. Berapa sih sebenarnya orang tua asuh, berapa sih sebenarnya beasiswa yang dari alumni. Nah, YAPI ini kemudian menjadi pengelola, penyalur, dan pemberian pelatihan gitu. Jadi ini semua tetap kita kolaborasikan dengan organisasi-organisasi yang berada dalam wadah himpunan alumni IPB. Jadi ini menjadi semacam jaminan bagi dari YAPI sendiri bahwa tenang saja bahwa YAPI itu tidak akan mengatakan bahwa itu hanya menjadi program YAPI, tapi menjadi program kita bersama. Yang ketiga, nanti beasiswa ini akan mengatasnamakan lembaga alumni yang terlibat, ini yang saya katakan tadi. Dan ini kita menjadi sebagai kolaborator. Jadi saya bisa membayangkan nantinya bahkan mungkin bisa lebih daripada 500 orang tua asuh ini. Next. Next, Mas Delon. Nah, kalau hitung-hitungan sederhananya, kami semalam menghitung dengan Mbak Nelly, dengan teman-teman sekalian,
500 orang tua asuh ini sebetulnya menjadi sedikit sebetulnya. Seperti yang dikatakan Mas Walnek sebenarnya. Kalau hitung-hitungan sederhananya, DPD kita ini kurang lebih ada 30 atau 34 ya. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa yang hadir. Satu DPD saja kira-kira komitmen untuk dapat ngambil 20 orang tua asuh aja menjadi 20 orang tua asuh. Saya kira ini bisa kelar nih urusan nih. Jadi kalau 20 kali 30 DPD saja sudah itu jadi 600 nih, jadinya 600. Belum lagi badan otonom, belum lagi fakultas. Jadi saya katakan tadi, kalau kita bersama-sama dan pada hari ini mudah-mudahan nanti akan dipandu Mbak Nelly ini, kita akan menyusun komitmen. Misalnya saya harapkan nanti misalnya masing-masing perwakilan dari DPD alumni di wilayah masing-masing akan komitmen. Misalnya saya dari nanti juga akan angkatan 29, misalnya angkatan 29 10 misalnya. Kemudian dari alumni Fakultas Perikanan misalnya 30. Nah, ini akan kalau komitmen-komitmen itu bisa kita dapat, nanti pada saat grand launching kita akan kenalkan semua bahwa pada waktu grand launching memang sudah tercapai 500 orang tua asuh yang akan kita dapatkan, dan tidak perlu khawatir orang tua asuh itu kemudian bayar sekarang, tidak sepertinya. Jadi setidak-tidaknya di awal semester program ini baru berjalan, kita memang memulai dari awal agar memang terkumpul dananya di awal-awal semester atau akhir semester nanti. Jadi 500 orang tua asuh, saya komitmen, saya sih optimis bahwa ini menjadi mudah kalau kita bersama-sama. Next. Lagi Mas Delan. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Mas Walnek bahwa program orang tua asuh ini jadi chemistry-nya yang memberikan pendanaan, memberikan bantuan dengan mahasiswa ini menjadi kuat. Nah, ini sudah disampaikan oleh Mas Walnek dan Mas Jamil tadi. Jadi memang benar-benar ada pola komunikasi yang baik antar alumni dengan mahasiswa yang akan dibantu, dan ini mudah-mudahan betul ini menjadi program andalannya YAPI, dan program-program lainnya itu hanya menjadi pendukung. Pak Rektor selalu mengatakan bahwa kalau alumni saja sudah bisa membiayai beasiswa, yang lain-lain itu hanya sebagai penambah saja, dan ini tentu saja menjadi program yang akan konsisten dan terukur betul-betul karena jangka waktunya cukup lama, yaitu 1 semester atau 1 tahun. Next. Nah, saya kira memang sudah terakhir penjelasan kami. Jadi intinya ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa 500 orang tua asuh, kami optimis ini bisa menjadi program yang mungkin mudah kita laksanakan. Yang penting kita bersama-sama. 500 perwakilan, 30 perwakilan saja masing-masing wilayah yang mengambil minimal 20, maka kelar nih urusan ini, kan selesai urusan ini. Apalagi kalau misalnya secara individual bisa ada alumni membantu tanpa ikut misalnya lembaga-lembaga ini, maka akan lebih banyak lagi. Demikian dari saya yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan support dari Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andiman atas penjelasannya terkait program orang tua asuh dari Yayasan Alumni IPB. Nah, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, ada sedikit hiburan. Kita akan ada menonton penampilan dari salah satu mahasiswa IPB juga dan salah satu peserta X-Factor merupakan mahasiswa pertanian. Ada penampilan video dari Alfiros. Host boleh dibantu? Ada lagu persembahan dari Alfiros Jorwin.
I used to think that I cannot go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can't see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence could seem so loud. There are miracles in life I must achieve, but first it's got to start inside of me. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. If I can't see it, there's nothing to it. If I just believe it, there's nothing to it. Oh, I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I'll spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Share your dreams, spread your wings and fly. Oh, I believe I can fly. I believe can fly. Itu alumni IPB tuh. Itu alumni Iya. IPB. Itu Alumni ya IPB. adalah salah satu bidang eksaktor. Bayangkan kalau semua alumni IPB vote dia,
dia belum tereliminasi. Saya siap dia muncul, saya vote loh, tapi kurang banyak yang vote. Jadi dia padahal suaranya keren banget kan. Coba kalau kita semua bersatu support dia waktu dia maju X Factor, dia pasti masih ada di situ. Terima kasih. Top, top. Betul. Alfiros mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 53. Papet, Mbak. Fakultas Peternakan, Mbak. Duta IPB angkatan Papet. 4. Ya. Duta IPB juga dia. Keren banget. Ya, tadi semoga sesuai dengan lagu yang dibawakan Alfiros, I Believe I Can Fly, semoga Yapi juga bisa terbang jauh, menjangkau banyak mahasiswa IPB. Nah, selanjutnya nih akan ada penjelasan langsung nih dari Ketua Bidang Fundraising Yayasan Alumni Peduli IPB yang paling energik di sini, akan disampaikan langsung oleh Nelly Oswini. Nelly, mangga. Terima kasih, Deas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah nih sekarang saya izinkan saya harus menyapa nih semuanya yang hadir, semua orang penting semua, jadi harus saya sapa ya. Ada Ketua HIPB, ada dari teman-teman dari IPB, dari para pejabat IPB, ada Teh Iis, ada Teh Yatri, ada Bu Yus Salinda, ada teman-teman DPD tuh bertambah terus sih, alhamdulillah, dari mulai Sabang sampai mereka sudah bergabung juga. Ada teman-teman dari DPK juga, ada teman-teman dari Badan Otonom juga. Di sini juga bergabung beberapa teman yang sudah komitmen akan menjadi donatur untuk orang tua asuh. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang program orang tua asuh. Program ini adalah hanya merupakan salah satu program orang tua asuh yang salah satu program YAPI, yaitu program orang tua asuh di antara program-program lainnya yang lumayan banyak lah. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi, mungkin Delon slide selanjutnya oleh Delon, boleh slide selanjutnya. Tadi Pak Jamil sudah sampaikan juga, Pak Ketum juga disampaikan, Andi juga sampaikan bahwa 40% atau 50% lebih 200.000 lebih masuk IPB itu memerlukan mengalami kesulitan untuk membayar UKT. Nah, kondisi ini terus merupakan permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditemukan solusinya. Karena itu, dengan itu YAPI ingin mengajak teman-teman para alumni untuk sama-sama membantu adik-adik Ina yang tidak mampu ini. Karena saya yakin angka 500 itu bukan nggak mungkin dari 150.000 mahasiswa IPB, alumni IPB, kalau kita gotong royong, karena YAPI tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita bersama-sama, insya Allah mimpi kita semua akan tercapai. Karena menurut saya angka 500 yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, Mas Jamil, dalam setahun itu angka yang sangat tidak mustahil apabila kita semua bisa bergotong royong. Kita berbagi setiap DPD berapa, setiap DPK, teman-teman angkatan, karena YAPI sebetulnya seperti juga disampaikan oleh Pak Andi Irman, kita benar-benar hanya mengkoordinir. Tetap ini adalah donasi adalah dari teman-teman DPD, DPK, dan perseorangan. Jadi itu sebabnya kami ingin mengajak semua alumni IPB atau mungkin juga teman-teman alumni IPB untuk sama-sama membantu anak-anak atau mahasiswa IPB yang kurang mampu ini. Okay, next, Delon. Next, Delon. Next, Delon tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Next, Delon. Langsung aja biar cepat. Next, Delon. Next. Tadi udah disampaikan oleh Pak Andi tentang YAPI, targetnya 500 orang itu, dan ini adalah ada beberapa testimoni juga dari beberapa yang sudah dapat bantuan dari YAPI, dan mereka ada yang cum laude lulusnya, ada yang mereka juga senang karena mereka juga diajarkan bagaimana tidak hanya mendapat beasiswa, mereka juga mendapatkan pelatihan. Jadi itu yang ingin selalu YAPI lakukan kepada para penerima beasiswa. Mereka tidak hanya mendapatkan biaya, bantuan biaya, tapi mereka juga mendapat skill, kemampuan yang bisa mereka bawa nanti setelah lulus. Dan seperti kata Mas Jambil, mereka tidak minder, mereka menjadi seorang yang sangat percaya diri. Next, Delon. Ini adalah beberapa alumni yang jadi orang tua asuh. Ada Mbak Puni, mungkin semua kenal Mbak Puni, juga udah berpengalaman menjadi orang tua asuh. Ada Mas Zaim Uhrawi, juga mereka biasanya orang tua asuh. Dulu di asuh, sekarang mereka menjadi orang tua asuh. Mas Jamil juga sekarang menjadi salah satu orang asuh juga di YAPI. Jadi saya yakin tidak hanya mereka bertiga,
teman-teman alumni ini, kalau kita semua peduli dan kita ingin anak IPB makin maju, ingin juga anak-anak itu tidak harus pulang karena tidak IPT, yuk kita sama-sama kita menjadi orang tua. Bukan cerita itu. Ini paketnya kita ada 2 paket, yaitu paket 1 semester atau 2 semester langsung. Kita buat 6 juta. Sebetulnya buat IPB itu sangat beragam ya. Ada mulai dari 4, ada suara bocor. Jadi kita ada dua paket yang ditawarkan, paket 1 dan paket 2. Jadi kita bilangnya paket bisa 1 dan paket bisa 2. Kita pilih di angka 12 juta per tahun, itu average, karena di IPB itu menurut info dari Bu Yus, UKT di IPB itu dari 4,8 juta sampai 12 juta ya Bu Yus setahunnya. Jadi kita ambil dari, maaf Ibu, dari 2,4 Bu. Dari 2,4 sampai 12 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu per semester ya Bu ya? Ya, per semester Bu. Jadi ini kita ambil average-nya, kira-kira ini kita akan berikan kepada anak-anak yang nanti kita akan bantu. Itu dari saya, harapan saya semoga, saya yakin yang hari ini adalah semua udah orang-orang yang sangat peduli dan ingin berkontribusi untuk Al-Malah tercinta. Jadi yuk kita sama-sama menjadi orang tua asuh. Kita seperti harapannya Pak Ketua nanti, jadi kalau makin banyak orang tua asuh, mungkin IPB makin banyak menerima mahasiswa, karena IPB tahu sendiri sebagai kampus terbaik. Mereka masih Mbak Nelly, apakah sudah bisa diinisiasi usulkan siapa-siapa saja yang mau komitmen untuk menjadi orang tua asuh? Kita langsung aja ya. Alhamdulillah sampai hari ini udah 10 orang komitmen menjadi orang tua asuh. Terima kasih kepada Mas Indra, ada di sini tadi Mas Afrizal, udah japri saya nih pagi dari chat akan menjadi orang tua asuh. Terima kasih. Alhamdulillah sampai pagi ini udah ada 10 orang tua asuh yang akan ada yang paket 2, ada paket 1. Pagi-pagi langsung dapat 10 ya Teh? Ya, alhamdulillah udah 10 orang barusan japri saya. Terima kasih banyak. Saya yakin banget itu cuma awal ya. Ini baru perkenalan aja udah 10 orang. Jadi adalah hal yang tidak mungkin kita dapat 500 itu kalau kita semua punya aware yang sama, punya rasa ingin membantu alma mater kita, pasti tercapai insya Allah. Itu semua karena kita bisa bergotong royong. Nah, ini barusan ada lagi 1 lagi, alhamdulillah Teh Iis nambah 1 lagi, ini udah 11 ya. Terima kasih Teh Iis. Nah, itu mungkin katanya. Teh Nelly mungkin bisa menawarkan ke DPD atau DPK. Silakan, ini ada Mbak Endang dari Bengkulu, silakan. Mau berapa Bengkulu? Mbak Yayu tolong dicatat, Mbak Yayu nambah 1 lagi dari Bengkulu, 1 ya Mbak Yayu. Dari saya pribadi mungkin. Oh, terima kasih Mbak Endang. Mbak Endang baru pribadi loh. Bengkulu itu dari mulai gubernurnya udah ketua HA, jadi saya nggak tahu udah dapat berapa dari Bengkulu. Kita tunggu aja nanti. Ya. Oh ya, teman-teman belum tahu. Iya, nah belum tahu aja udah 1. Gimana? 1 orang 1 udah ngasih 1. Kalau 200 orang Bengkulu tahu 200 kayaknya ini udah Mbak Endang ya. Terima kasih. Ya jadi ya, alhamdulillah tuh Mas Andi udah dapat terus ya. Jadi dan ini nggak kita harapan kita sih donasi bisa terkumpul sampai akhir Juni ya. Karena Bu Yus bulan apa ya Bu Yus? Kita harus bayar SPP ya Bu Yus? Biasanya tagihan UKT itu ini untuk mahasiswa yang mana Bu? Kita mungkin langsung pas semester baru aja Bu. Kalau untuk yang baru itu sebetulnya tergantung program Bu. Oh gitu. Jadi kan ada program SNPTN, ada SBMPTN, atau nanti mau disekalikan saja sekaligus nanti kalau udah semua penerimaan gitu Bu, nanti biar mereka bayar dulu nanti di reimburse gitu istilahnya. Oh boleh, nanti kita diskusikan Bu. Jadi saya teknisnya sampaikan kepada teman-teman sampai Juni bisa ya Bu ya. Teman-teman tunggu sampai Juni untuk memberikan untuk tahun ini, tahun depan kan kita ini bukan sekali ya teman-teman alumni. Mbak Nelly mungkin bisa kasih kesempatan kepada DPD yang iya silakan. Oh ini saya juga ada Presiden Gengsi Angkatan 14 Bang Azhar. Gengsi itu setiap tahun selalu memberikan beasiswa yang nggak sedikit. Jadi mungkin bisa sharing dan mungkin juga mau ikut berpartisipasi untuk tahun ini. Mangga Bang Azhar silakan. Dia juga salah satu pendiri YAPI loh. Silakan Bang Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minimal 10 kayaknya nih, Abang. Terima kasih tentu kepada Uda Walnek, Mas Andi,
dan juga Ibu Yusalina ya dari IPB, tentu Mbak Nelly. Tentu kita semua mendukung ini upaya YAPI. Mungkin ada perlu kejelasan ya, Mas Andi. Pertama kan 6 juta per semester, 12 juta per tahun. Tadi udah Walnek mengatakan sampai tamat. Nah, ini perlu penjelasan ini. Apakah berarti kalau seseorang itu 6 juta per semester, berarti dia kan 4 tahun. Gitu. Jadi bagaimana? Ini harus perlu diperjelas. Atau hanya 1 semester tok. Atau terus-terusan sampai tamat. Ini kan harus perlu diperjelas ya. Jadi jangan nanti ada orang salah interpretasi. Oke. Ya. Silakan Teh Nelly dijawab. Baik, Bang Azhar, kami biasanya YAPI mengadakan seleksi untuk setiap tahun. Jadi kami memberikan ke mereka untuk setahun. Awal-awal YAPI kenapa memberikan hanya kepada mahasiswa baru? Karena mahasiswa baru itu yang kita sarankan hanya tidak mampu. Jadi tidak ada syarat biaya dan syarat nilai dan apapun. Info dari Ditmawa sekitar 40 lebih ya Bu Yusya, ada organisasi yang memberikan beasiswa dan itu ada 60 Bu. Ya? 60. Oh, sekarang udah 60 tuh, ada 60 lebih. Jadi kami anak-anak itu harus kita pacu bahwa mereka itu harus berprestasi, karena kalau mereka berprestasi ketika tingkat semester 3 peluang beasiswa itu begitu banyak di IPB. Sedangkan kenapa YAPI kita awalnya, tapi sekarang kan hanya untuk tahun pertama ya? Ya, tapi kenapa YAPI, tapi sekarang YAPI tidak hanya memberikan untuk anak-anak tahun pertama, juga untuk beberapa program-program yang tadi disampaikan oleh Mas Jamil seperti agropreneur yang berprestasi di setiap bidang. Mereka pun ada kesempatan bila mereka lolos dari Ditmawa dengan seleksinya, mereka pun bisa dapat YAPI. Tapi kita prioritas emang di awal. Kenapa kita memilih mahasiswa baru? Karena mereka itu begitu masuk kan nggak punya nilai ya. Jadi syaratnya tidak mampu aja, tidak mampu ya bisa dapat. Tapi kalau mereka berprestasi di 2 semester pertama, ya mereka kan bisa mendapatkan peluangnya lebih besar. Tapi mereka bisa ikut lagi seleksi YAPI misalnya. Ya, kalau lolos ya mereka. Jadi YAPI tidak pernah mereka tuh dapat untuk 4 tahun tidak. Untuk 1 tahun. Berarti orang tua asuh sekarang itu kalau dia setahun ya setahun aja, tahun depannya nanti dia komit lagi, gitu kira-kira ya? Jadi mereka tuh ya mereka harus berjuang lagi untuk mendapatkan. Jadi kita kalau kita langsung untuk 4 tahun itu sepertinya tidak memberikan mereka untuk berjuang, untuk apa? Itu sih sebetulnya komitmen kita. Kenapa kita hanya setiap tahun? Jadi emang ya kita kalau ya pengalaman YAPI yang lain juga ada sih, karena mereka nggak mampu ikut lagi, sampai ada yang juga nggak sekali dapat YAPI, ya tidak apa-apa karena mereka juga lolos. Jadi Teh Nelly mungkin harus ditanyakan gengsi kira-kira akan komitmen berapa? Iya, kalau gengsi sebentar dulu. Saya masa ada usul. Saya tambahkan dikit Bang Azhar, Teh Nelly. Izin saya tambahkan dikit. Mohon maaf saya ini off cam karena lagi ada pengikut nih di belakang saya. Oke, sudah. Jadi sedikit saya tambahkan tadi pertanyaannya Bang Azhar, bedanya nanti orang tua asuh ini dengan beasiswa sporadis ya, kita berharap ada a longer relationship antara si mahasiswa ini dengan orang tua asuh. Jadi kalau yang dikatakan Teh Nelly tadi misalnya tahun pertama, itu sebetulnya pintu masuk, syarat wajib untuk menjadi orang tua asuh. Bahwa fokus kita di tahun pertama itu supaya mereka nyaman, supaya mereka tidak memikirkan uang kuliah. Tetapi bukan tidak mungkin, seperti yang disampaikan Bang Azhar tadi, para orang tua asuh ini pun juga berniat dan nyaman untuk menamatkan anak-anak ini. Nah, itu kita kasih opsi itu boleh. Jadi nanti ketika di tahun kedua, itu ada penawaran ulang atau konfirmasi bahwa apakah orang tua asuh puas, apakah senang dan pengen meneruskan. Nah, syukur-syukur orang tua asuh bisa meneruskan, tetapi memang YAPI karena tiap tahun ada yang masuk lagi, tentu YAPI juga punya kewajiban untuk mensupport juga yang di tahun pertama
kita tidak wajibkan untuk permanen sampai dengan tamat, tetapi itu opsional. Jadi nanti ketika si anak ini di tahun pertama melaporkan kepada orang tua asuhnya, ini prestasi saya, ini hasil kuliah saya, ini gambaran-gambaran perjalanan saya setahun setelah Bapak dan Ibu bantu, nah barangkali orang tua asuh ini ingin terus, kami teruskan aja ini. Nah berarti YAPI mencari another orang tua asuh lagi yang lain dari 150.000, 180.000 alumni begitu Bang Hasan. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Ya. Jadi begitu ya Pak Azhar. Jadi orang tua asuh itu kan mereka boleh pertama kan YAPI itu orang tua asuh hanya salah satu program YAPI. Kita kan ada charity, ada CSR, nanti ada crowdfunding yang kita bekerja sama dengan beberapa provider dan juga online. Nah, sedangkan orang tua asuh kelebihannya apa? Si orang tua itu boleh tahu siapa yang dia bantu. Dan ketika anak itu sudah selesai dalam 1 tahun, kita akan kasih report. Dan kita orang tua itu merasa puas dan merasa oh anak itu emang saya bantu, ya bisa lanjutkan gitu. Nah anak itu juga nanti kalau misalnya mereka ingin berjuang, ya mereka harus ikut seleksi lagi tetap gitu Pak. Kelebihan orang tua asuh sama program-program YAPI yang lainnya. Jadi ini orang tua asuh spesifiknya seperti Pak Ketum bilang, jadi ada keterikatan emosional dengan donaturnya, dengan orang tua asuhnya. Ya, oke. Kalau boleh usul nih, tadi Ketua kan mengatakan dana abadi. Ya. Kalau saya malah lebih tertarik dengan itu sebetulnya, karena kalau udah Walnek Master ini mungkin perlu kita diadakan malam khusus, misalnya makan malam dengan para misalnya direksi-direksi BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, BUMN yang alumni PB, dan juga pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2. Kita adakan itu yakinlah itu besar itu. Jadi kan mereka dana CSR ya, apalagi sekarang tambang, kelapa sawit lagi naik daun. Jadi 1M 2M itu nggak masalah bagi mereka. Mantap. Jadi sebetulnya karena ya itu kita tetap wacanakan itu ya. Kan tadi namanya I believe I can fly kan. Jadi kita harus semangat. Jadi ini tetap kita tarik, tapi kalau ada yang itu berarti kan tiap tahun itu bagi hasilnya yang kita pakai gitu kan. Sehingga itu udah pasti ada gitu. Mungkin makasih Bang. Saya melenceng sedikit. Ini kita ada namanya dana reksa generasi gemilang. Itu sebetulnya endowment fund atau dana abadinya YAPI. Nanti insya Allah itu endowment fund akan kita angkat lagi karena sekarang ini lumayan ya masih. Ya, dana reksa itu salah satu opsi, tapi juga bisa usaha produktif lain ya. Tapi objektifnya yang disampaikan Bang Azhar sudah sama ya, sudah sejalan dengan yang dipikirkan YAPI. Strategi kedua atau nggak tahu nih yang pertama atau yang kedua dari orang tua asuh itu adalah mencari dana abadi itu Bang. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan kick off lagi di 27 itu. Nanti kita kumpulkan di kamar terbatas beberapa potensial atau prominent ya alumni untuk itu ya. Adakan makan malam lah atau makan siang gitu. Oke, kalau gengsi nanti khusus ke Mbak Nelly aja kita info ya. Sekarang ya. Tapi untuk memancing gengsi ya, angkatan 27 nih insya Allah saya dengan Mbak Yayu lagi memobilisasi minimum 10 Bang Andi. Nah, jadi supaya gengsi jangan sampai lebih kecil dari itu kan begitu. Kalau kami tiap tahun selalu 14. Karena angkatan 14 ya. Selalu 14 itu udah terdaftar di PB. Ya, siap. Berarti ESF, gengsi sosial fund, sudah mendapatkan 25. Catat Mbak Yayu sudah 25, alhamdulillah. Gitu ya. Tambah gengsi tadi berapa? 14? 14. Udah hampir 50. Alhamdulillah. Oke, silakan Teh Nenek dilanjut ke DPD. Terima kasih. DPD. Ini ada teman-teman dari DPD di sini tuh ada dari Bali, ada dari mungkin dari DPK mungkin ada yang ingin ada Kang Gagan juga dari angkatan 29. Angkatan 29 siap. Silakan Kang Gagan. Kang Gagan, mangga Kang Gagan angkatan 29. Oh, ada Mbak Dini juga dari angkatan 19, ada Mas Endro. Siap,
Mangga. Kang Andi itu angkatan 29 mewakili. Angkatan 29. Kata 29 katanya Kang Andi akan sampaikan. Oh, sudah disampaikan Bang Andi barusan. Nah, kemarin Mangga disampaikan Bang Andi 29. Baket, Kita Mangga baket. sama, kita minimal 10 ya Kang Gagan Oh, ya. Dicatat Mangga. Agatis yang udah transfer udah 3 ya. Ya, jadi angkatan 29 minimal 10. Amin, amin. Oh, ini ada Afrizal. Afrizal Mangga tadi Japri saya juga dari Afrizal dari vokasi. Mangga Afrizal silakan sampaikan. Bang Afrizal. Iya, Mbak. Ya, Mbak Nelly, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, semua pengurus ya. Ya, senang sekali bisa ikut bergabung, tidak buka kamera. Nggak kedengaran. Mungkin sinyalnya ya, Bang Afrizal. Sinyalnya mungkin. Dilanjut lagi Teh Nelly yang lain. Oke, terima kasih Bang Ada Afrizal. Bali. Bang Afrizal, beli suar dari Bali di sini nih. Ada Kang Iman Hilman Oh, juga. ada tadi yang datang duluan sebelum semua bergabung namanya Bang Bang Tabroni. Cukup itu. Bang Tabroni dari Saya pikir cukup disampaikan dari chatting yang saya sampaikan tadi. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Afrizal udah komen dan dia akan menjadi orang tua asuh satu paket 1. Salah satu donatur juga udah left tadi, dia juga sama ingin menjadi orang tua asuh paket 1, tapi dia khusus minta untuk tidak apa-apa, boleh menentukan untuk siapa nanti, yang penting semuanya akan di-assess melalui seleksi dari Bu Yusalina. Jadi YAPI itu tidak akan menerima begitu saja penerima manfaat, semuanya berdasarkan kerjasama bersama IPB Ditmawa. Jadi semua yang kita terima adalah bukan langsung. Jadi kalau ada yang langsung ke YAPI tidak akan memberikan beasiswa, semuanya harus melalui seleksi dari IPB. Itu untuk teman-teman donatur, tidak usah khawatir, kita tidak akan memberikan sembarangan, semuanya terseleksi, semuanya di-assess oleh Ditmawa IPB. Di sini ada Mas Tabroni nih, tadi paling pagi datangnya sok atau Mas Tabroni, mangga silahkan muncul. Udah hilang. Ada juga nih Mbak Dini dari Andika, Mas Endro silakan. Mas Endro dulu. Makasih. Mas Endro, Makasih Teh Nelly. Iya. Ya. Saya mewakili teman-teman Andika nih 19 sama apa? Akhirnya satu pautan ini, Mas. Iya. Saya nggak mengeluarkan kamera ya karena wajahnya nggak kayak dulu lagi ya. Oh, belum facial ya, nggak apa-apa deh. Belum pakai Iya. make up ya, Pak. Ya udah nggak Ya, apa-apa. jadi gini, semua informasi saya tadi udah sepakat dengan Teresa gitu ya. Kita akan sampaikan ke angkatan kita, ke Andika gitu ya. Nanti segera kita hubungi ya, karena kita beberapa kan harus kolek kira-kira mewakili Andika berapa, terus yang pribadi-pribadi dari Andika berapa. Mungkin lebih bagus gitu ya, sehingga nanti kami ada komitmen bersama di Andika, segera kita sampaikan nanti ke Teh Nelly hasil. Saya kira demikian ya, Teh Nelly ya, dari kami, dari Andika. Terima kasih, Ya. Alhamdulillah Andika selalu mensupport. Ini ada Mbak Uci deh dari HFPIK. Mbak Uci boleh muncul nggak Mbak Uci? Ini ada Mbak Susi Lestari Balisani. Halo Mbak Uci. Hai Teh Nelly, pagi. Halo, selamat bergabung. Iya. Maka silakan, ada yang ingin disampaikan untuk program kami. Nyimak aja Teh. Sorry, saya hadir bukan mewakili DPK ya, mewakili pribadi. Oke. Nyimak aja. Nanti kalau ada ini saya Japri Teh Nelly kayak biasa. Oke, jadi nanti Mbak Uci itu nanti ada pribadi, ada FPIK, jangan khawatir ya teman-teman. Ya, kalau FPIK kan saya nggak bisa mewakili Iya. karena itu kebijakan dari DPK Iya, ya. betul, betul. Saya hanya Oke. bisa pribadi aja. Atur nuhun. Sami-sami. Ini ada siapa lagi yang akan bicara? Ada Bang Eka, Mas Eka dari Kalimantan. Ada juga Bang Zulfaka dari Babel. Mangga Bang Zulfaka yang disampaikan. Oh, ada ini. Sorry, satu lagi nih. Ada Bang Ihwan Patiroy. Udah japri saya katanya HIPB Makassar sudah mengumpulkan orang tua asuh. Mangga Bang Andi, silakan Bang Andi.
Ini kayaknya udah. Halo Bang Andi. Iya. Ya, Ya, Nelly. selamat bergabung. Silakan. Makassar punya. Makassar Sulsel. punya. Siap. Maaf off cam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami setelah dapat informasi dari Kang Irman dan Teneli, mulai besok kami akan mulai mengakomodir teman-teman di alumni PB Sulsel untuk pengumpulan dananya teh. Ya. Jadi nanti kami ambil paket yang kemarin yang saya japri ke Teneli. Ya. Paket apa tuh? Ya. Paket apa? Yang Paket 2. Paket 2 bisa ya apa ya? Paket 2 bisa untuk 2 orang ya? Iya. Nah enggak Bu Endang Ya, dicatat Mbak seperti itu, Endang, Teh. Mbak Yayu. Nambah lagi dari Makassar 2 paket. Ya. Terima Iya, kasih. Teh. Mungkin seperti itu, Teh. Ya. Oke, terima kasih Mudah-mudahan banyak. nanti bisa nambah lagi. Amin. Insya Allah. Orang kaya Amin. alumni PB sukses di Sulsel tuh. Amin, amin, amin. Gimana, ada lagi yang akan disampaikan teman-teman dari DPD lain, DPK, siapa? Ada yang ingin disampaikan? Dari pengurus juga silakan kalau ada ingin ngasih masukan atau motivasi. Bang Herdiansah, enggak? Ada Kang Iman Hilman mungkin ngasih Kang masukan. Iman, bangga Kang Iman. Silakan Kang Iman. Dari masjid mungkin ada. Kang Iman itu banyak jabatannya teman-teman. Ketua Angkatan 23, Ketua DKM, wah banyak deh. Jadi ya, baik. Untuk dari DKM dulu ya. Ya. Dari DKM, tapi kalau kami khususnya untuk vokasi boleh nggak ya? Oh boleh banget, boleh banget. Jadi selama ini kan kita sudah memberikan base-nya kepada vokasi. Ya. Sudah beberapa tahun. Jadi insya Allah kita komitmen untuk vokasi lah begitu. Cuman jumlahnya berapa ya? Mungkin sekitar 5 ya untuk vokasi. Ya, dicatat Mbak Endang 5 vokasi dari DKM. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Iman. Mungkin juga kita perlu kerjasama Kang Iman. Informasi ini disampaikan di masjid gitu. Oh siap. Kalau ada itu nanti flyernya kalau itu nanti disampaikan ke jamaah ya. Ke jamaah. Nah. Kemudian kalau untuk dari Angkatan 23, saya akan bicarakan dulu dengan pengurus karena kami sudah running untuk 23 mahasiswa TPB, tapi dalam bentuk biaya hidup selama setahun. Nah, jadi kalau untuk yang sifatnya UKT, kami harus saya akan bicarakan dengan pengurus yayasan. Baik. Oke, terima kasih Kang Iman. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada Kang Wisnu Tirta, Ketua Angkatan 231. Mas Wisnu. Kayaknya kebanyakan off kamera ya. Lagi banyak berdouble-double nih kelihatannya karena hari ini ada 2 kegiatan besar yang sama. Jadi saya paham beberapa mungkin ini ya berbagi. Ini ada Bang Tabroni. Mangga Bang Tabroni. Juga sepertinya off kamera juga. Ini ada Mbak Siti Lasifa dari NTB. Mbak Siti, mangga Mbak Siti. Ini juga mungkin nggak off ya. Ada Kang Iwan Setiawan, grup andalan juga nih, andalan hebatnya, andalan udah banyak wakilnya, udah kebayang nih bakal banyak nih kayaknya donatur andalan ya. Ini ada Mbak Ami Laksmi Dewanti. Ami, selamat bergabung Ibu Ami. Bu Ami itu Agatis, silakan Mbak Ami ada yang akan disampaikan. Selamat pagi, belum ada Bu Nelly. Ya. Ikut aja, semangat semuanya. Terima kasih Mbak Ami juga selain di AKK sebagai ini deputi juga Agatis juga, Ketua Agatis juga. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi. Bagaimana ada yang lain lagi yang akan disampaikan? Karena waktu kita hampir habis. Mungkin perlu ada rekap dulu berapa sekarang sudah. Mungkin nanti Mbak Yayu, silakan Mbak Yayu disampaikan rekapnya. Silakan Mbak Yayu. Sudah saya kirim di chat ya. Jadi yang tercatat sampai dengan pagi ini kurang lebih untuk yang komit ya, untuk yang komitmen ini tadi ada dari DPD Sulsel 2 paket. Kemudian dari Pak Afrizal 1 paket, lalu TIIS tadi jadi ya, Teh? Ya. TIIS 1 paket, kemudian Bu Endang 1 paket, kemudian dari Gengsi 14 paket,
Gimana? Gengsi minimal 14. Silakan lanjut. Kemudian angkatan 29 10 paket, angkatan Andika tadi berapa ya? Andika lagi akan dibicarakan dulu tapi komitmen. Masih akan dibicarakan dulu. Kemudian dari DKM tadi 5 paket khusus untuk vokasi ya. Jadi kalau dari komitmen saja ada 2, 3, 4, 5, 19, 29, 39 tambah 5. Sekitar 44 paket yang untuk komitmen teh di luar yang sudah transfer. Ada yang japri saya tolong dicatat. Mbak Uci 1 paket ya untuk mahasiswa. Oke, jadi nambah lagi Uci, ya. Oke, jadi total berapa ini nih? Bebas ya, nggak harus ke totalnya untuk yang komitmen jadi 44 paket. Alhamdulillah. 44 paket yang komitmen teh. Oh ya, terima kasih. Ini kan masih banyak yang akan dibicarakan dengan angkatannya, akan diskusi dengan DPD. Ini kan DPD tuh insya Allah kan kalau para ketuanya bergerak, enggak, sangat mudah lah minimal. Satu DPD misalnya 10 aja, udah 340 orang tua asuh. Kayaknya 500 kurang deh. Jadi terima kasih banyak semuanya. Saya senang sekali. Terima kasih untuk support dari teman-teman yang hadir. Mungkin Andi ada yang tambahkan, Di? Ya, jadi ini memang awal dan mohon disosialisasikan kepada khalayak luas, khususnya DPD, DPK, dan Badan Otonom, agar ini menjadi luas bukan hanya hari ini, dan kita bersyukur sekali dapat 40 lebih pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mungkin kita akan bersurat secara resmi ya barangkali ya. Nanti akan kita surati, akan kita sampaikan apa saja. Nanti kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu apa aja sih benefitnya, apa aja syarat-syaratnya, kami akan sampaikan. Jadi terima kasih banyak sudah. Bu Nelly boleh menambahkan sedikit, Bu Nelly? Oh silakan. Ya, ini teknis saja, Bapak Ibu. Mohon izin saya menyampaikan. Jadi sebetulnya untuk proses seleksi memang betul Ditmawa berkontribusi begitu ya. Tapi sebetulnya selama ini ada kontribusi dari teman-teman YAPI juga. Ya. Kenapa? Karena kami kan sebetulnya secara secara programnya itu kan kriteria apa kan sebetulnya ada YAPI yang lebih mengetahui gitu. Ya mungkin nanti mohon bantuan saja dari tim YAPI juga, kan itu ada banyak sekali ya Bu ya ininya ya persyaratan untuk tiap beasiswa itu kan berbeda-beda ya Bu. Nah mohon bantuannya itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu mengingatkan saja bahwa satu mahasiswa itu hanya boleh mendapatkan 1 beasiswa. Jadi kami dari Ditmawa akan memastikan itu bahwa Bapak Ibu betul-betul mendapatkan mahasiswa yang memang tidak mendapatkan beasiswa yang lain, karena supaya ada istilahnya pemerataan begitu ya, supaya semua mahasiswa itu mendapatkan hak yang sama lah gitu ya terkait dengan beasiswa ini. Dan mungkin sebagai gambaran sebetulnya kalau yang berkaitan dengan UKT tadi memang disampaikan rata-rata 2,4 ya Bu, kemudian yang tertinggi itu 12, sehingga Ibu mengambil jalan yang di tengah ya 6. Tapi kalau mengikuti kata tidak mampu, mungkin dibedakan ya Bu, beasiswa itu ada tidak mampu, ada yang prestasi. Kalau prestasi itu biasanya tidak ada kaitannya dengan ketidakmampuan. Biasanya sih ya yang ini, yang penting IPK-nya bagus biasanya kalau lebih ke IPK-nya begitu. Nah ini yang tidak mampu ini sebetulnya kalau mengikuti aturan dari KIPK atau bidik misi, Bapak Ibu mungkin yang kenal ya, itu UKT-nya itu sebenarnya 4 juta ya, atau setara dengan 750.000 per kapita per keluarga begitu ya di dalam satu keluarganya. Jadi nanti bisa saja UKT-nya tidak akan 6 juta, bisa aja nanti ada yang 5 juta, ada 4 juta. Maksud saya, jadi kan bisa lebih banyak lagi nanti gitu loh Bu, dari uang yang terkumpul. Tapi ini karena mungkin pribadi sih ya, sendiri-sendiri. Tapi nanti kalau ada yang memang programnya secara Bu ya, karena memang UKT itu tidak
semuanya 6 juta gitu semua begitu loh Bu, maksud saya. Jadi mungkin justru mungkin rata-rata di bawah itu. Kalau bicara tidak mampu mungkin antara 4 jutaan atau 5 juta, tapi memang dia kurang dari 750 per ribu per kapita begitu. Mungkin itu informasi saja sebagai bahan pertimbangan mungkin dari Bapak Ibu di YAPI. Terima kasih Bu Yus. Nanti kita seperti biasa seleksinya YAPI bersama Ditmawa. Nanti kita juga harus segera bertemu ya Bu, tim untuk seleksi, dan Ibu bagaimana kita supaya tepat sasaran dan kita membantu benar-benar yang membutuhkan. Terima kasih Bu Yus untuk selalu bekerjasama dengan YAPI. Ada yang lain? Andi, cukup ya? Saya kira cukup Teh. Terima kasih ya semuanya. Hari ini hari Sabtu, mungkin udah mulai juga ada acara lain, ada acara keluarga. Mas Herdiansa ada yang menambahkan? Silahkan sebelum saya tutup. Enggak, saya mendukung. Teh Nelly keren banget dan acara ini bisa berjalan sukses. Ke depan kita akan terus semangat mengejar target 1000 ya Teh ya. Amin. Kita masih aja. Nah ini teman-teman, Mas Herdiansa itu sangat jago di crowdfunding, sangat jago. Jadi saya yakin, Mas Herdiansa itu bisa dapat nggak tahu berapa banyak dari yang dikerjakan oleh beliau. Jadi terima kasih banyak Mas Herdiansa. Kalau kita semua support, insya Allah tidak ada lagi mahasiswa yang pulang karena tidak ada uang kuliah. Terima kasih. Siap. Terima kasih Teh Nelly, Kang Andi, dan Sami. para guru-guru semuanya. Terima kasih. Silakan Mbak Dia ditutup. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada, saya punya pantun, tapi pantunnya sebetulnya ada yang ngasih ya, tapi boleh ya saya baca. Bentar. Soalnya ini pantunnya contekan, tapi saya baca aja karena pantunnya bagus. Gimana tadi kirimnya ya? Sebentar ya teman-teman. Saya ada pantun, tapi setelah Ramadan pasti Lebaran. Banyak berkat, hati gembira. Cakep. Alumni IPB yang terkasih, berbagi menjadi orang tua asuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Deas. Wah, jadi kayaknya udah format khusus nih, harus stok pantun juga nih saya ke depannya. Makasih banyak Teh Nelly penjelasannya terkait, dan Bapak Ibu yang sudah komitmen untuk menjadi orang tua asuh. Pada soft launching hari ini sudah terkumpul sekitar 40-an ya Teh, jadi semoga ke depan bisa terus nambah juga, dan semangatnya bisa semakin meluas ke alumni-alumni lain di tidak hanya di DPP tapi juga di DPD dan di DPC. Baik, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Panitia boleh dibantu, mungkin spotlightnya dihilangin aja Kak. Yang bisa on kamera, mangga dibuka kameranya. Ya, Akang Teteh yang bisa on cam dulu. Foto tercantik dapat hadiah ya Dias ya? Enggak. Oh. Itu langsung tersorotnya ke Teh Nelly yang menang. Oke, Akang Teteh yang bisa on cam. Oke. Sebentar. Udah mulai siap-siap. Oke. Ini ada yang baru gabung nih, Ketua IKFKH baru bergabung nih. Aduh ini FKH bisa berapa puluh beasiswa nih, dicatat nih. Iya, aduh, Alina juga nih. Iya nih, nggak apa, yang telat biasanya nanti banyak. Walaupun telat. Ini para donatur baru pada bergabung, nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Terima kasih para donatur, sudah 40, nanti tambah yang baru bergabung, kayaknya 100 hari ini. Masih banyak. Ada Mas Tri Utomo tuh, iya nih. Teman-teman tenis tolong dikumpulkan Mas Dewa. Aduh, para petenis tuh juga dikumpulin berapa puluh tuh grup tenis tuh udah banyak tuh anggotanya. Mangga silakan Kak, foto sambil nunggu tutup. Ya, nanti kami konfirmasi. Ya, siap, terima kasih ya Mas. Nelly, PGA nggak ada ya Nel? PGA nggak bisa hadir dua-duanya, tapi mereka mau pengen ketemu sih sama Andi. Andi minta ketemu mereka yang Nasib. Itu juga pasti ya. Bagus. Udah aja deh. Insya Allah. Oke, baik Akang Teteh, kita siap-siap untuk foto ya. Saya bantu. Pokoknya Alinda sama Gunaldi ikut foto yang penting ya. Lumayan ada fotonya ngewakilin geng itu Nel. Geng dancer. Oke, Akang Teteh saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Ini Mbak Endang masih ketutup kamera nih, boleh suar juga nih. Ada double page. Ya. Satu lagi. Ulang lagi nih, Mbak Endang nih baru masuk nih. Oke, baik. Kita ulang lagi ya, Kang Teteh.
1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Akang Teteh, para donatur yang sudah hadir pada agenda soft launching orang tua asuh dari Yayasan Alumni Peduli IPB. Semoga ini menjadi awalan, nanti kedepannya akan ada update-update lagi yang sudah berkomitmen untuk jadi orang tua asuh. Semoga bisa diajak lagi juga kawan-kawannya. Terima kasih banyak atas luangkan waktunya. Sampai bertemu lain waktu, semoga puasanya lancar dan sehat-sehat selalu. Dari saya, amin. Wassalamualaikum. Terima kasih nih Bang Azhar tuh paling senior yang selalu mensupport kita. Angkatan 14 lo masih ganteng begitu coba. Terima kasih Bu Nelly, Bapak Ibu mohon izin. Assalamualaikum. Ya selalu. Assalamualaikum. Kita janjian ketemu ya Bu, ya nanti sama teman-teman. Bangga Bu, di kontak aja. Oke, nanti saya Andi sama Via ketemuan semuanya. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sevia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu Alinda. Sehat-sehat. Liv ya, Tenel. Teman-teman. Assalamualaikum ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam buat Pak Ketum ya. Ya. Resta makasih keren. Backgroundnya Resta makasih keren ya. Dinda. Tapi ya Tenel. Ya makasih juga. Ya, nanti ngobrol di grup ya. Oke. Nanti grup dancer semuanya deh jadi orang tua asuh. Insyaallah. Amin. Terima kasih Amin. Amin Natal ya Allah. Amin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih ya. Makasih ya Mas ya. Kami lagi seminar tuh. Iya, lagi seminar. Banyak ngedouble ya. Terima kasih Mas Tulus. Terima kasih. Bang Amir, makasih juga. Bang Arsyad juga makasih udah bergabung. Tadi ada Mas Diki dari Jogja, ketua baru DPD Jogja nih. Mas Diki, selamat ya. Mas Diki Priambodo, ketua HIPW Jogja yang baru. Oh, oke. Mas Subhan, terima kasih juga sudah bergabung. Nanti kita yang launchingnya ada Mas Amir Sartono ya. Udah tadi ada datang Mas Amir selalu hadir bersama. Jadi teman-teman nanti yang soft ini kan baru grand launching, soft launching. Ini kita untuk soft launching harus dapatnya 10 kali lipat ya. Amin. Sekarang 40 berarti grand launching 400. Mas Iwan ya, ada Iwan Patiroy. Oh, hai. Ada. Dari Makassar udah komit tadi. Terima kasih Mas Iwan. Ada Mbak Majestika dari Bengkulu. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima makasih. Meva, makasih semua. Ya, makasih ya. Selamat melanjutkan puasa. Makasih ya Kang Teteh. Hatur nuhun semuanya. Selamat berbuka puasa, Des. Hari ini kamu jangan buka puasa loh habis ini. Hampir 10% dari target kita. Udah lumayan, luar biasa. Terima kasih ya. Itu Bang Delon mau nambah itu katanya. Tenel mau ngasih juga Bang Delon tuh. Tadi tuh ada angkatan kelas 14 masih 14. Angkatan 51 51 berarti ya. Wah. Lumayan ya, Teh. Yang penting memberi itu akan kembali kepada kita sendiri, bukan hilang, tetapi akan kembali. Betul. Semoga saya bisa ikut. Jadi Des, kalau mau ngasih nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Aduh, amin ya. Kan kita ada crowdfunding. 5.000 juga boleh, 10.000 juga boleh. Iya. Kalau crowdfunding kan bukan dari besarnya, dari niat. Bukan dari besarnya, dari ikhlasnya. Siap. Oke, Delon mangga ditutup silakan. Terima kasih semuanya. Via, makasih Kresna, Yayu udah merekap. Ya, makasih ya. Jadi walaupun susah masuk sini akhirnya berhasil. Iya, makasih. Kresna udah dikejar-kejar. Kresna juga makasih kejar-kejar bikin presentasi, bikin apa, keren kok.
Oke. Ya, makasih ya. Yuk semuanya selamat melanjutkan puasa bersama keluarganya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses. Makasih Ari, makasih ada Ari nih. Ri, thank you Ari, ada mukanya sih. Ini juga calon Ibu Ari ini calon orang tua asuh juga loh, jangan khawatir. Tenang aja. Amin. Makasih Ya, sukses. Yuk, pamit semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih pada ngobrol. Deas di Delon di GA ya? Di GA. Di LSI Oh, yang di GA cuma Bayayu ya? Iya. Kok dia ada kata-kata harus ke GA sih, dari mana? Nggak tahu. Ini kayaknya orang-orang tuh udah nggak ada loh, cuman masih muncul aja. Kayaknya tinggal kita berempat. Iya. Ya udah, ditutup aja. Di-close aja. Keluar itu. Ditutup aja, Delon. Oke, Saya tutup kalau ya. saya kalau nggak ditutup nggak keluar loh. Oke. Itu juga keluar tuh yang lain. Saya suka Dan soalnya keluar aja Teh. Saya pindahin hostnya ke Teteh. Saya suka lihat layar, jadi kalau nggak ditutup nggak keluar. Ya udah tutup aja. Apa? Bisa aja di spotted aja berempat. Oke ya, pamit ya. Assalamualaikum. Bang Delon. Kenapa gue? Bang Delon. Ya. Kasih recording, ntar linknya ya. Yo. Ini recordingnya di cloud. Minta ke Panji. Ntar ya maksudnya disampaikan aja. Buat link buat rilis. Izin deh ya Bang. Assalamualaikum. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.